Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Banjarmasin Pos, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang spesial kita, Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Masih bersama saya, jurnalis Bipos, Anjar Wulandari. Kali ini kita akan membahas terkait dengan program Adaro Santri Sejahtera dari PT Adaro Indonesia. Bersama saya di studio Banjarmasin Pos hari ini sudah hadir 3 narasumber yang berkompeten dalam hal ini ya tentunya, yang akan berbincang-bincang bersama kita terkait program Adaro atau yang biasa disebut PAS ini. Baiklah, sebelum kita memulai bincang-bincang ini, sebelumnya saya mengingatkan kepada sahabat Bipos semuanya dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan siaran kita ini melalui YouTube channel kita Banjarmasin Pos News Video, melalui IG kita Banjarmasin Pos, atau Facebook kita Bipos Online ya. Baik, sahabat Bipos semuanya, sebelum kita memulai bincang-bincang sore ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa tema tentang program Adaro Santri Sejahtera ini menarik untuk diulas. Seperti kita ketahui bersama adalah PT Adaro ini merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar ya di Indonesia, khususnya di Kalsel juga, dan sudah beroperasional sejak lama. Sehingga perusahaan ini sangat dikenal oleh masyarakat. Ternyata perusahaan ini tidak hanya peduli terkait dengan masalah mining atau pertambangan, tapi juga melakukan program-program sosial untuk masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan, dan salah satunya adalah pengembangan di pondok pesantren ya. Baik, pada sore hari ini sudah hadir 3 narasumber kita. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di samping saya ini ada Ibu Okti Damayanti. Beliau ini adalah CSR Division Head Adaro Energy Indonesia. Selamat sore Ibu Okti. Selamat sore Pak Anjar. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini Ibu Okti ini jauh-jauh datang dari Jakarta langsung loh. Baik, selanjutnya ada narasumber kita juga masih dari Adaro. Beliau ini adalah Bapak Sam Guntur. Mungkin sahabat Bipos semua di rumah bisa mengenalnya dari sosok yang besar ya. Tapi orang sangat ceria sekali dan semangat. Beliau ini adalah ketua program Adaro Santri untuk di wilayah Kalsel Teng ya Pak ya. Selamat sore Pak Guntur. Selamat sore Ibu Anjar. Sehat Pak ya? Alhamdulillah selalu semangat ya. Walaupun cuaca belakangan ini tidak kurang baik ya, sering hujan. Siap. Baik. Untuk berikutnya narasumber kita ada Bapak Abdul Ghafur. Beliau ini sekarang menjabat sebagai penasihat Pak ya, penasihat Badan Pengelola Usaha Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangkiling di Kabupaten Tabalong. Dan yang perlu sahabat Bipos semua ketahui bahwa beliau ini juga sekarang adalah sebagai Kepala Desa Bangkiling Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Selamat datang di studio kita. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Sebelum memulai diskusinya, kebetulan sekali pada hari ini tadi Bu ya, ada dilakukan pelepasan Bu ya, pelepasan dan pembekalan mahasiswa untuk program Adaro Santri Sejahtera ini di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sebelum memasuki bincang ini, kayaknya cocok dulu membahas apa sih tujuan dari pelepasan tadi, ada kaitannya dengan program ini. Mungkin bisa Ibu Okti jelaskan dulu nih Bu, terkait pelepasan tadi. Baik, ya tadi pagi kami senang sekali dan seru dengan ada acara, kita mengadakan acara di Aula Rektorat dari Universitas Lambung Mangkurat, di mana 130 mahasiswa-mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat itu kita lepas, dan kita juga memberikan pembekalan tentang sebelum mereka itu terjun ke pondok pesantren yang akan menjadi tugas buat mereka, di mana mereka itu bisa magang selama 4 bulan. Jadi 4 bulan akan berakhir di awal Desember 2022 ini. Mereka ini para mahasiswa-mahasiswi akan ditempatkan di 5 pesantren, dan pesantren ini adalah pesantren yang merupakan
pesantren binaan dari Adaro. Dari program PAS ini Bu ya. Ya. Itu jumlahnya berapa itu untuk Ada mahasiswanya? 130 mahasiswa-mahasiswi Dari berbagai jurusan. dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Oke. Jadi ini sebenarnya memang salah satu bagian dari program ini Bu ya. Betul. Nah, terkait program ini sendiri Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, apa sih itu Bu program Adaro Santri Sejahtera? Sejak kapan program ini diinisiasi dan kira-kira sejauh ini bagaimana? Ya, program Adaro Santri Sejahtera itu memang diinisiasi sejak tahun 2018. 2018 itu merupakan tahun awal ketika kita melakukan pemetaan. Kemudian 2019 kita mulai fokus kepada perencanaan dan juga implementasi dari program ini. Tentu pertanyaannya adalah apa sih tujuannya ya? Iya. Jadi tujuan program Adaro Santri Sejahtera itu adalah untuk membuat pesantren itu mempunyai unit usaha yang mampu mensejahterakan pesantren. Kemudian juga bagaimana dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para santri. Nah, ini Adaro memang secara strategis melihat bahwa program Adaro Santri Sejahtera ini akan mempunyai dampak yang luas. Jadi tidak hanya di daerah di mana Adaro beroperasi, tetapi bisa sekalsel. Nah, pasti kan Mbak Anjar akan nanya, emang seberapa besar sih potensi gitu ya dari pondok pesantren? Jadi ternyata di Kalimantan Selatan itu memiliki kira-kira 300 pondok pesantren di satu provinsi aja. Jadi termasuk provinsi yang jumlah pondok pesantrennya itu cukup banyak. Kemudian ada hampir 100.000 santri, hampir 5.000 ustadz dan ustazah. Jadi kalau dilihat secara potensi, ini merupakan potensi yang sangat besar buat Kalimantan Selatan. Nah, tentu saja kita melihat potensi apa sih yang bisa kita kembangkan ya dari ponpes, dari para ustadz, ustazah dan juga para santri. Itu adalah bagaimana kalau mereka tidak hanya kuat di ilmu agama, tetapi mereka itu juga mempunyai kewirausahaan, mempunyai jiwa socialpreneurs. Mereka mampu mempunyai sebuah unit usaha yang pada dasarnya nanti akan mampu mensejahterakan ponpesnya. Kemudian mendidik santrinya, jadi santri ketika lulus dari pondok pesantren, kemudian bisa terjun ke masyarakat, dia bisa berbisnis. Jadi bisa dibayangkan kalau 300 pesantren di Kalsel itu mempunyai unit usaha yang menguntungkan. 100.000 santri itu santri-santri yang ilmu agamanya bagus dan punya jiwa kewirausahaan. Baik, sebenarnya tujuan itu sangat sinergi sekali dengan pemerintah Bu ya, karena beberapa waktu lalu Wapres kita Ma'ruf Amin juga bercita-cita nih mengembangkan pesantren itu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi di masyarakat ya, dengan seperti yang Ibu bilang tadi potensinya yang besar ya, apalagi di Kalsel ini terkenal sebagai masyarakat religius ya Pak ya, sehingga pesantren ini sangat memiliki potensi yang luar biasa lah untuk dikembangkan. Tapi mungkin bisa lebih diperjelas lagi Bu, kenapa Adaro yang tertarik gitu loh menginisiasi? Kenapa sih merasa perlu pesantren itu harus mendapat perhatian dan pembinaan? Kenapa nggak dibiarin aja gitu loh? Nah, apa yang jadi alasan Adaro gitu dan kenapa harus pesantren juga selain yang besar tadi? Pertanyaannya Mbak Anjar ini tajam. Jadi gini, di daerah operasional Adaro itu banyak juga pesantren dan Adaro itu mempunyai filosofi bahwa kami ingin menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat di sekitar. Nah, di daerah operasional Adaro itu banyak. Kita aja sudah yang dekat dengan daerah operasional kita ada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, ada Nurul Muhibin Barabai, Nurul Muhibin Halong, kemudian Al Islam dan juga Raudatul Thalibin. Mereka pondok pesantren itu adalah sahabat kami. Mereka adalah tetangga kami. Jadi kalau masyarakat itu sejahtera, ponpesnya sejahtera, pasti juga Adaro akan mendapatkan berkahnya juga dong. Ya, apalagi nih ponpes ya. Jadi cita-cita kami tidak muluk, cita-cita kami adalah bagaimana Adaro dan juga tetangga-tetangga kami itu sama-sama hidup dengan sejahtera. Jadi mengapa Adaro sangat berfokus kepada 5 pesantren yang sangat dekat dengan daerah operasional.
Oh, itu alasannya dulu. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan untuk yang pesantren-pesantren lainnya, Bu ya? Tidak menutup, tapi memang di awal ini prioritas kami adalah, kan ini adalah merupakan program awal kami ya, jadi kami memastikan dulu bahwa 5 pondok pesantren ini bisa sukses, bisa berjalan dengan baik, ponpesnya juga makin sejahtera, makin banyak santri sejahtera. Nanti mungkin stage kedua adalah pertanyaan besarnya bagaimana mereplikasi kesuksesan yang sudah dinikmati oleh pondok pesantren binaan kita ini ke pondok pesantren yang lainnya. Baik Ibu, sebenarnya ini bisa dianggap sebagai tahap awal ya untuk Adaro ya Bu ya. Kira-kira ketika melakukan atau menginisiasi program PAS ini ada tidak sih tantangan atau kesulitan dalam tahap awalnya? Kemudian terkait pihak-pihak yang digandeng nih Bu, kan tentunya tidak bisa langsung serta-merta Adaro masuk ke pesantren. Ada yang harus koordinasi atau pendekatan misalnya dengan Pemda, pemerintah desa, termasuk dengan masyarakat sekitar juga. Bagaimana itu Bu? Mungkin bisa diceritakan prosesnya. Memang program Adaro Santri Sejahtera ini unik ya. Kenapa? Karena ini sebuah bisa dikatakan ilmu baru yang masuk ke dalam pondok pesantren. Kita tahu bahwa pondok pesantren itu sangat berfokus kepada penggalian ilmu agama. Nah ini kita coba memasukkan ilmu agamanya harus tetap kuat, tetapi memasukkan unsur kewirausahaan. Nah ini merupakan tantangan yang seru nih, gitu ya. Bagaimana abah guru, para ustadz, ustazah itu melihat bahwa ini bukan suatu hal yang berbeda, tapi ini harus menjadikan sesuatu yang saling melengkapi, gitu. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita bersama mampu membuktikan bahwa pondok pesantren itu bisa juga mempunyai unit usaha yang profitable, sustainable, dan juga memastikan bahwa ikut kesejahteraan pondok pesantren itu ya Bu ya. Sebetulnya sih beberapa pondok pesantren di Indonesia sudah ada yang mampu melakukan itu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau itu bisa aplikasikan di di daerah Ibu ya. Baik. Jadi untuk dari masuk ke ponpes dan ke pemerintah tidak ada masalah Bu ya. Justru mendapat dukungan ya, karena itu satu visi ya, mungkin memajukan agenda pemerintah. Iya, satu agenda Bu ya. Memajukan ekonomi masyarakat di daerah, betul. Melalui pondok pesantren. Bahkan Pak Wakil Presiden kan sudah menerapkan program One Product One Pesantren atau One Pesantren One Product itu sangat sejalan dengan program Adaro Santri Sejahtera. Jadi sangat-sangat istilahnya saling komplementer ya, dengan saling melengkapi dengan pemerintah juga Bu ya. Jadi secara umum tidak ada masalah, malah welcome ya. Untuk pemerintah desa mungkin juga malah menjadi bantuan ya. Mungkin sebelum lanjut lagi dengan Ibu Okti, kita beralih dulu dengan bintang tamu yang lain dulu Bu. Nanti kita sambung lagi dengan ini panglimanya nih, panglima di lapangannya nih ya Bu ya, Bapak Guntur nih. Iya Bu. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana sih teknis pelaksanaan program Adaro Santri Sejahtera ini di lapangan agar bisa mencapai tujuannya? Kan tadi tujuannya mungkin lebih meningkatkan perekonomian pesantrennya. Iya. Jadi untuk kegiatan program Adaro Santri Sejahtera atau biasa kami singkat PAS ya. Itu kalau bahasa Banjar itu PAS ya. PAS itu tidak dikelebihi, tidak kurang. PAS. Itu sebuah nama yang sudah terilhami, mungkin itu sudah dikasih oleh Allah ya. Ini sebuah keberkahan bagi kita bersama, dan ini sudah kayaknya sudah diridhoi oleh Allah. Program ini akan sangat bermanfaat untuk pesantren. Kenapa jadi kok bisa PAS kayak gitu? Namanya PAS dan programnya PAS gitu. Nah program ini kita mulai tahun 2018 kita sudah mulai survei kegiatan. Kita sudah komunikasi dengan abah guru, dengan para ustadz, dengan kita juga tanya-tanya ke santri bagaimana kehidupan santri di sini. Habis itu juga kita juga mulai pembinaan ya, pembinaan itu kita mulai dengan ruang lingkup di Adaro, di internal Adaro ya. Kita pendampingan, habis itu kita menemukan apa sih karakteristik yang ada di pesantren. Dan pesantren punya sumber daya itu. Dan pesantren ingin melakukan itu. Nah, sehingga terciptalah ada beberapa usaha ya di pesantren itu. Mulai dari ada usaha perikanan, peternakan,
pertanian, sama dengan madu kelulut ya. Nah, jadi dari usaha-usaha itu lahir daripada keinginan-keinginan dari pesantren. Nah, tentunya kami di dunia private sector ya, atau di dunia adaro, di dunia korporasi, kami juga tidak ingin pengabdian kami atau pendampingan kami terhadap pondok pesantren itu hanya wilayah-wilayah ke pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan pesantren untuk bisa menjadi pesantrenpreneur ya, pesantren yang memiliki kewirausahaan. Nah, sehingga usaha-usaha itu mau kami lebih baik lagi, baik dari segi teknologi ataupun dari segi pemasaran nantinya ya. Sehingga tahun 2020 ya Bu Okti, kita sudah menggandeng Universitas Lambung Mangkurat sebagai mitra kerja kita untuk kita sama-sama memajukan pondok pesantren ini. Jadi ada 3 budaya ya Bu Okti ya yang kita tanamkan di sana, dan 3 budaya ini sangat melekat ya. Jadi budaya pesantren dengan religiusnya, private sector dengan target dan indikator yang harus target oriented dan achievement orientednya itu, serta akademisi OLM perguruan tinggi dengan akademisinya. Jadi teknologi-teknologi yang mereka riset, teknologi-teknologi yang mereka kembangkan, itu kita coba kembangkan di usaha-usaha di pondok pesantren. Nah, dari itulah sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama nih, apabila kita bergandeng bersama dan sejalan bersama. Oke. Jadi sebenarnya Adaro tidak jalan sendiri Bu ya di program ini ya, tapi juga melibatkan dari pihak-pihak yang ahli di bidangnya, termasuk pendidikan dengan menggandeng Universitas Lambung Mangkurat. Baik, bincang-bincang kita kali ini semakin menarik, tapi kita harus break dulu nih Bu, Pak, karena ada yang mau lihat berikut ini. Jadi kita sambung lagi nanti. Silahkan. Ayo kita minum. Ayo.